Ya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billahi amma ba'du. Sobat ANB Channel yang beriman dimanapun berada rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita mesti banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita mesti banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan mengingatnya. Satu hari seorang ulama pernah mengatakan, aku tahu ya kapan Allah mengingat-ingat kita. Dari mana kamu tahu tentang hal itu? Ditanya. Dari firman Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah aku akan mengingat kalian. Maka subhanallah, kita diingat Allah. Dan ketika Allah mengingat kita, Allah pun akan memberikan pertolongan pada kita, akan memberikan kemudahan pada kita, akan melindungi kita dari berbagai macam keburukan-keburukan. Maka ingatlah Allah Subhanahu wa taala, dan di antara mengingat Allah dalam thalibul ilm, dalam menuntut ilmu, dalam mempelajari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya kita dibacakan firman Allah, dibacakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Allah, tentang agamanya, tentang syariatnya, tentang kekuasaannya, tentang Nabi dan Rasulnya, tentang kisah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadanya, tentang balasan-balasan keburukan orang-orang yang durhaka dan bermaksiat kepadanya. Maka Al-Quran dan Sunnah adalah di antara upaya kita untuk berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika Allah mengatakan tentang memerintahkan orang-orang beriman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ingatlah ahlu dzikir. Tanyalah kepada ahlu dzikir kalau kalian tidak tahu. Maka ahlu dzikir yang disebut ahlul ilm. Karena Allah sebutkan kalau kalian tidak tahu, tanya ahlu dzikir. Ahlu dzikir berarti ahlul ilm, orang yang tahu. Ya, maka mengetahui syariat adalah bagian dari dzikir, bagian dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan kita sedang berada di dalamnya. Semoga dengan hadirnya kita di majelis ilmu, walaupun ini offline, ya mudah-mudahan kita tetap dapatkan keutamaan diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita dalam pembahasan kitab Fadlul Islam, kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Di dalamnya berisi mengenai bagaimana seseorang itu memahami Islam dengan benar, bagaimana seseorang itu bermanhaj dengan benar, sehingga menghasilkan iman yang benar, menghasilkan amal yang benar, dan menghasilkan kebaikan dan kebahagiaan pada dia di dunia dan akhirat. Dan kita masih pada pembahasan tentang bab tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Ya ahlal kitab lima tuhajuna fi Ibrahim. Di sini disebutkan babnya dengan membawakan ayat Allah Subhanahu wa taala. Wahai ahlul kitab, bagaimana kalian berhujjah tentang Ibrahim alaihi salam? Yang pertemuan sebelumnya kita sampaikan, ahlul kitab mengaku-ngaku bahwa Ibrahim mengikuti agama mereka. Padahal Ibrahim ada sebelum Taurat dan Injil diturunkan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi salam. Maka tidak mungkin Ibrahim mengikuti agama mereka. Dan nantinya ayat-ayat ini akan dibawa kepada makna pembahasan dengan tema sebagaimana judul kita, bahwa berislam itu bukan sekedar pengakuan. Berislam itu bagaimana hati seseorang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian melahirkan ketundukan dan kepatuhan dalam badannya, dalam anggota badannya, dalam tubuhnya. Dan dia bertauhid kepada Allah, dan dia berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang berbuat kesyirikan. Kita telah sampaikan pada pertemuan sebelumnya firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran ayat 65 sampai 67 dan 68. Demikian pula firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 130. Kemudian kata penulis rahimahullahu taala, wa fihi haditsul khawarij qad taqaddam. Dan di dalamnya ada hadis tentang pembahasan khawarij yang sudah lampau. Yaitu pembahasan hadis yang sebelumnya di mana Nabi mengatakan tentang orang-orang khawarij, yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah, thumma la ya'uduna ilaihi. Mereka keluar dari agama sebagaimana busur panah keluar dari hewan buruannya. Jadi kalau memanah, dia terkena hewan buruannya, kemudian dia keluar lagi dari bagian yang lainnya. Seperti itulah kurang lebih orang-orang khawarij. Keluar dari Islam sebagaimana keluarnya busur panah dari hewan buruannya. Thumma la ya'uduna ilaih. Kemudian tidak balik lagi, itu busur panahnya bisa balik lagi. Dia keluar begitu. Ya, tidak balik lagi. Dan ini merupakan bagian dari potongan hadis Nabi SAW yang panjang. Ya, Nabi SAW bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya.
Kata beliau, kata Ali bin Abi Thalib, "Idza haddatsukum an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadisan." Aku ingin menyampaikan kepada kalian satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Fa wallahi la an akhirra minas sama'i ahabbu ilayya min an akdziba alaihi." Demi Allah, aku dijungkir balikan dari langit itu lebih aku sukai daripada aku berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di hadis ini benar kata Ali bin Abi Thalib bahwa beliau mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayakhruju qaumun fi akhir zaman ahdatsaul asnan sufaha'ul ahlam." Akan keluar sebuah kaum di akhir zaman, orang yang masih muda-muda usianya, sufaha'ul ahlam, tapi otaknya cetek, pemikirannya dangkal. Yaquluna min khairi qalil bariyah. Mereka mengatakan perkataan-perkataan sebaik-baik makhluk. Mereka menyampaikan Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yujawizu imanahum khanajirahum. Iman mereka tidak keluar dari tenggorokan mereka, hanya sebatas sampai situ saja. Yamrukuna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari agama sebagaimana keluarnya anak panah dari hewan buruannya. Fa aina ma laqitumuhum faqtuluhum. Dimanapun kalian berjumpa mereka, bunuhlah mereka. Fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahum yaumal qiyamah. Karena pada orang-orang yang membunuhnya ada pahala di hari kiamat. Subhanallah. Orang-orang Khawarij ini, mereka disebutkan Nabi SAW, mereka mengatakan perkataan-perkataan manusia yang mulia. Di hadis lain disebutkan, ibadah kalian, para sahabat terasa kurang dibandingkan ibadah mereka. Salat kalian terasa kurang dibandingkan dengan salat mereka, dan seterusnya. Mereka baca Quran, mereka salat, mereka menambahkan Islam. Tapi Nabi SAW menjelaskan bahwa mereka yamrukuna minad din kama yamrukus sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari agama sebagaimana keluarnya anak panah dari hewan panahannya. Di hadis lain gak akan kembali lagi, subhanallah. Ya. Orang-orang Khawarij ini mereka keluar dari, kenapa demikian? Karena mereka keluar dari apa yang dituntunkan Islam. Karena mereka berislam berislam dengan benar, tidak berislam dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak berislam dengan apa yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak berislam dengan apa yang dipahami para sahabat ridwanullah taala alaihim ajmain. Walaupun yaquluna min khairi qaulil bariyah. Mereka mengatakan ucapan-ucapan yang terbaik, perkataan-perkataan yang terbaik. Walaupun mereka sholat, bahkan sholatnya luar biasa. Walaupun mereka baca Quran, bahkan baca Qurannya luar biasa. Walaupun mereka mengangkat syiar di masa mereka, di masa orang-orang Khawarij, di zaman para sahabat, mereka mengatakan la hukma illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ini yang mereka syiarkan, yang mereka ucapkan dengan mulut mereka, tapi iman mereka enggak keluar dari leher kecuali sampai leher mereka saja. Subhanallah. Ya, tidak masuk ke dada mereka. Bahkan Nabi SAW dalam hadis ini memerintahkan untuk membunuh mereka karena bahayanya mereka bagi umat Islam, bahaya mereka bagi masyarakat, mengkafirkan kaum muslimin, mengkafirkan orang-orang yang berdosa besar, menentang pemimpin-pemimpin kaum muslimin, membuat kekacauan di mana-mana, membuat terjadinya pertumpahan darah di mana-mana. Orang-orang Khawarij, Nabi SAW peringatkan, padahal mereka secara zahir, subhanallah, ya, ibadahnya mungkin baik, baca Qurannya baik, amalan-amalannya baik secara zahir. Tapi kenapa demikian? Hati mereka tidak berislam dengan benar. Hati mereka tidak berislam dengan istislamu lillah, tidak tunduk kepada Allah, kepada Rasulnya. Ya, mereka berislam dengan hawa nafsu mereka. Mereka berislam dengan apa yang dikehendaki oleh hawa nafsu mereka. Maka tidak ada manfaatnya, tidak ada artinya. Maka berislam bukan sekedar bagaimana kelihatannya saya hebat, bagaimana kelihatannya saya baca Qurannya hebat, bagaimana kelihatannya saya sholat malamnya hebat, bagaimana saya kelihatannya ini, kelihatannya begitu, kelihatannya ini itu. Subhanallah, bukan demikian. Tapi berislam bagaimana agar hati kita tunduk kepada Allah, tunduk kepada Rasulnya, beriman dan beramal dengan benar sesuai dengan pemahaman para sahabat ridwanullah ta'ala alaihim ajma'in. Ya, karena beliau menyebutkan hadis ini tentang hal tersebut, betapa Nabi SAW mencela orang-orang Khawarij walaupun zahir mereka melakukan berbagai macam kebaikan, namun ternyata tidak ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada apa-apanya di sisi Rasul SAW. Bahkan Rasulullah menganggapnya sebagai ancaman bagi kaum muslimin dan bahkan menyebutkan ada ganjaran bagi orang-orang yang memerangi mereka. Maka
Islam bukan hanya sekedar pengakuan saja, atau bahkan amalan yang ditampakkan, namun hatinya tidak mau mengikuti dengan benar apa yang disyariatkan oleh Allah dan apa yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian penulis rahimahullah mengatakan lagi, menyampaikan hadis yang selanjutnya dari hadis yang lainnya, hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim juga dari Amr bin As radhiyallahu taala anhuma atau radhiyallahu taala anhu, ya. Wa fihi, dan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, annahu sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala inna ala abi fulan laisu li bi awliya, innama awliya'il muttaqun. Sesungguhnya ala abi fulan, keluarga Abu Fulan, bukan auliyai, bukan auliaku, bukan yang aku cintai. Innama awliya'il muttaqun, sesungguhnya orang-orang yang aku cintai adalah orang-orang yang bertakwa. Subhanallah. Ini juga sama, menunjukkan bahwa Islam itu bukan sekedar pengakuan berdasarkan nasab, berdasarkan kekerabatan. Namun Islam itu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling bertakwa, yang paling mulia di antara kalian adalah orang-orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW mengatakan, keluarga Abu Fulan bukan kekasihku, bukan orang yang aku cintai. Ya, hatta walaupun itu mungkin dekat kekerabatannya dengan Nabi SAW. Dan Nabi menegaskan, sesungguhnya yang dicintaiku adalah orang-orang yang bertakwa, dan itu betul. Betapa banyak paman-paman Rasulullah SAW namun masuk neraka. Ya, ada Abu Lahab, ada Abu Talib. Ya, demikian pula keluarga-keluarga beliau seperti Abu Jahal dan yang lainnya. Mati dalam keadaan kesyirikan, mati dalam keadaan kekufuran, dan masuk ke dalam api neraka. Dan betapa banyak orang-orang yang bukan siapa-siapanya Nabi SAW. Bahkan mereka adalah budak-budak di Mekah sebelumnya. Mereka menjadi orang yang sangat dekat dengan Nabi SAW. Sebutlah nama-nama seperti Bilal bin Abi Rabah. Sebutlah nama seperti Suhaib Ar-Rumi. Sebutlah nama-nama seperti Abu Dzar Al-Ghifari, ya, atau nama-nama yang lainnya. Mereka orang-orang yang dekat dengan orang-orang yang Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhum ajmain. Mereka orang yang bukan siapa-siapanya Rasulullah, namun mereka menjadi dekat dengan Rasulullah di dunia dan akhirat, ya, karena mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Islam bukan sekedar pengakuan dari sisi nasab saja. Oh, saya dekat dengan Rasulullah, atau dengan yang lainnya. Oh, saya dekat dengan Kiai Fulan, saya dekat dengan Ustadz Fulan, saya adalah keluarganya, saya adalah anaknya, saya adalah cucunya, saya adalah cicitnya, saya adalah pamannya, saya adalah keponakannya, dan seterusnya. Bukan. Tapi bagaimana ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berlaku bukan hanya Nabi SAW, demikian pula yang lainnya. Bahkan kita mendapatkan dari apa yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan, dan bagaimana sirah nabawiyah, sirah perjalanan kehidupan Nabi SAW, bahwa ada orang-orang yang dekat dengan para nabi dan rasul, ternyata mereka tidak beriman dan mereka mendapatkan keburukan di akhirat. Kita mendapati Nabi Ibrahim alaihissalam dengan bapaknya yang kufur. Kita mendapati Nabi Nuh alaihissalam dengan anaknya dan istrinya, salah seorang anaknya dan istrinya yang kufur kepada beliau. Bahkan Allah menyebutkan sebagai permisalan orang-orang yang kufur, istrinya Nabi Nuh. Kita dapati istrinya Nabi Lut, orang yang kufur kepada beliau. Kita dapati pamannya Rasulullah SAW, ya, dan lain sebagainya. Kita dapati suaminya Asiyah, seorang yang beriman, yang Allah jadikan permisalan orang-orang beriman, dan dia istrinya Fir'aun. Daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata Fir'aun. Allah jadikan permisalan orang-orang beriman, istrinya Fir'aun. Fir'aun, dan kita tahu siapa Fir'aun, istrinya orang yang beriman. Subhanallah. Begitulah. Iman bukan sekedar, dan keimanan, kemuliaan, pengakuan keislaman bukan sekedar karena dekatnya dengan nasab, dekatnya seseorang dengan kerabatnya ini, kerabatnya itu. Namun bagaimana ketakwaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kualitas iman dan amal solehnya. Bagaimana dia menjadi orang-orang yang menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah takwa. Maka Nabi mengatakan dan memuji orang-orang bertakwa, innama awliya'il muttaqun. Sesungguhnya wali-waliku, yakni orang-orang yang aku cintai dan dia mencintai aku, adalah orang-orang muttaqun, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, yang pertama dengan keikhlasan. Ikhlas.
Dia ikhlas dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangan karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena ingin mencari dunia, bukan karena ingin mencari nama, bukan karena ingin mencari pujian manusia, namun dia ikhlas dalam ketakwaannya. Kemudian yang kedua, ketakwaan adalah orang-orang yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya dengan istiqomah. Dimanapun dan kapanpun dia begitu. Dia tetap mengerjakan sholat wajib, walaupun sendirian, walaupun ramai-ramai. Dia tetap menjaga diri dari perkara-perkara yang haram, baik di tanah suci maupun di luar tanah suci, baik di bulan suci maupun di luar bulan suci. Begitu dia melakukan. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah istiqomah, dimanapun dan kapanpun dia jaga ketakwaannya. Dia mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Kemudian yang ketiga, orang yang istiqomah, orang yang bertakwa kepada Allah dengan benar adalah orang-orang yang ketakwaannya didasari dengan ilmu. Ya, dia menjalankan perintah-perintah Allah dengan ilmu, dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Salatnya berdasarkan ilmu, puasanya berdasarkan ilmu, zakatnya berdasarkan ilmu, hajinya, umrohnya, berbaktinya pada orang tua, dan seluruh urusan kebaikan-kebaikannya berdasarkan ilmu. Meninggalkan larangan berdasarkan ilmu. Dia tinggalkan riba dan dia tahu betul bagaimana riba itu. Dia tinggalkan khamar dan dia tahu betul apa itu khamar. Dia tinggalkan judi, dia tahu betul bagaimana judi itu. Dan seterusnya dari larangan-larangan. Dia mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan dengan ilmu. Kemudian yang keempat, orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang takwanya dilakukan dengan semaksimal kemampuan dia. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Allah suruh kita bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Fattaqullaha mastata'tum. Kalau dia mengerjakan sesuatu, dia lihat syarat-syaratnya, dia kerjakan dengan baik syarat-syaratnya. Dia sholat misalnya, wudu, bersuci, bagian dari syarat sholat, maka dia pun wudunya betul-betul. Ya, dia pun melihat atau memperhatikan kewajiban dan rukun-rukun dalam ibadahnya. Rukun-rukun dan kewajiban-kewajiban dalam sholatnya dia kerjakan betul. Bahkan dia hiasi dengan amalan-amalan sunnahnya. Sebagai contoh sholat misalnya, dia hiasi dalam sholatnya dengan sunnah-sunnah sholat. Dia hiasi pula dengan apa? Dengan sholat sunnah. Inilah orang-orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bertakwa dengan ikhlas, orang-orang yang bertakwa dengan istiqomah, orang-orang yang bertakwa dengan ilmu, orang-orang yang bertakwa dengan totalitas, semaksimal kemampuan dia. Siapa yang demikian? Dialah orang-orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah sebagaimana Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Kita bacakan sekarang bagaimana apa yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan dalam syarah dari bahasan ini dan hadis tentang khawarij yang telah lalu. Kata beliau, fi hadzal bab al hadis alladhi fi awalil bab alladhi qablahu. Dalam bab ini juga yang menjadi dalilnya adalah hadis tentang khawarij yang sebelumnya tadi, yamrukuna minad-din kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Orang-orang khawarij itu keluar dari agama sebagaimana keluarnya anak panah dari buruannya. Tsumma la ya'uduna ilaihi, kemudian dia enggak kembali lagi. Orang khawarij dia kelihatannya zahirnya subhanallah, tapi ternyata apa yang ada dalam hatinya naudzubillah, begitu kira-kira. Ya. Hadhihi bid'atul khawarij. Ini adalah bid'ah khawarij kata beliau. Kemudian hadis tentang yang tadi kita bacakan, Nabi mengatakan, inna ala abi fulan laisu li bi auliya. Innama auliya'il muttaqun. Sesungguhnya alu abi fulan, keluarga Abu Fulan bukanlah orang-orang yang aku cintai. Bukanlah orang-orang kecintaanku. Sesungguhnya yang mencintaiku dan cinta padaku dan aku mencintainya adalah orang-orang yang bertakwa. Kata Syekh Shalih Fauzan di sini, hafizallahu taala, laisu li bi auliya minal walayah wahyal mahabbah. Bukan aulia aku dari kata walayah yaitu mahabbah, bukan orang-orang yang aku cintai. Amal wilayah bil kasri fahyal mulk wasulta. Adapun wilayah yang artinya dengan wilayah, ada walayah, ada wilayah. Walayah artinya kecintaan, wilayah artinya kekuasaan. Yang di sini yang dimaksud adalah kecintaan. Aulia di sini dari wilayah, dari walayah yang artinya kecintaan, bukan dari wilayah yang artinya kekuasaan. Jadi artinya bukan laisuli bi aulia, aku tidak menguasainya, bukan. Tapi artinya aku tidak mencintainya. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari orang-orang yang tidak berada di atas agama tauhid. Walaupun dia kerabat beliau dalam nasab, dekat dengan beliau dalam nasab, tapi beliau berlepas diri dari orang-orang yang berbuat kesyirikan. Dari Abu Lahab, dari Abu Jahal,
ya, dan dari gembong-gembong orang kufur yang lainnya, ya, walaupun dekat nasabnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu la yuhibbu. Beliau tidak mencintainya, dan mereka tidaklah mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. La yuhibbuhum madamu ala ghairi dinihi. Nabi tidak mencintai mereka selama mereka tidak berada di atas agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi orang-orang yang mencintai dan orang-orang yang dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang bertakwa. Baik itu kerabatnya atau bukan kerabatnya. Baik itu kerabatnya atau bukan kerabatnya. Maka Syekh Shalih Fauzan menyebutkan Salman Al-Farisi, Bilal bin Abi Rabah Al-Habashi, orang Habasya, orang Ethiopia, orang hitam, Suhaib Ar-Rumi, mereka bukan merupakan kerabat Nabi SAW. Satu lagi Al-Farisi, ya, orang Persia, orang Habasyah, orang Ethiopia, orang Rum, orang Romawi, orang-orang Eropa, ya, si Suhaib Ar-Rumi. Mereka bukan kerabat Nabi, mereka datang dari luar ke Mekah. Mereka adalah mawali, mantan-mantan budak, bekas-bekas budak. Akan tetapi mereka menjadi orang yang sangat dekat dengan Nabi SAW. Dan Rasulullah SAW pun mencintai mereka. Kenapa? Karena mereka beriman. Adapun Abu Lahab, musuh Nabi SAW, padahal beliau ammuhu akhu abihi, beliau pamannya, saudara bapaknya Abu Lahab, tapi musuh Nabi. Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Celakalah kedua tangan Abu Lahab dan celakalah ia. Nabi SAW membacakan ayat tersebut kepada para sahabat. Ya, wa ma hadza faqad tabarra'a minhu. Walaupun beliau pamannya, Nabi SAW berlepas diri dari Abu Lahab. Ya, maka masalahnya, maka yang menjadi titik sorotan utama bukanlah karena masalah kekerabatan. Karena tidak ada kemuliaan walaupun dia kerabat Rasul tanpa orang itu beragama seperti agamanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun kalau dia berada di atas agamanya Rasul, falahu syaraful qarabah wa syarafud din, maka dia mendapatkan keutamaan kerabat dan keutamaan agama. Dia kerabat Rasul sekaligus beriman pada Rasul, baru keutamaan sebagai kerabat Rasulnya nampak. Tapi kalau tidak, dia tidak beriman kepada Rasul, keutamaan sebagai kerabat Rasulnya nggak ada artinya. Ya. Fayajtami'u lahu syarafan, dia mendapatkan dua kemuliaan kalau dia beriman. Ya. Kemuliaan sebagai kerabat Rasul dan kemuliaan sebagai orang beriman. Tapi kalau dia tidak beragama seperti agamanya Nabi SAW, maka dekatnya kekerabatan dengan Nabi SAW tidak ada manfaatnya selama-lamanya. Karena dia menyelisihi agama Nabi SAW. Maka dalam hadis ini Nabi mengatakan, laisuli bi aulia. Keluarganya Abu Fulan tidak disebut di sini. Intinya orang-orang yang dekat dengan Nabi SAW. Kata Nabi, laisuli bi aulia. Bukan merupakan orang-orang yang aku cintai. Fa inna awliya'ahul muttaqun. Karena orang-orang yang beliau cintai adalah orang-orang yang bertakwa min ayyi jinsin kanu. Dari jenis, dari suku apapun dia. Maka dalam hadis ini juga terdapat bagaimana berlepas diri dari orang-orang musyrik walaupun dia kerabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man batta'a bihi 'amaluh lam yusri' bihi nasabuh." Siapa yang lambat amalnya, maka tidaklah bisa dipercepat dengan nasabnya. Orang lambat amalnya, tidak mau segera beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka lam yusri' bihi nasabuh. Nasabnya tidak bisa mempercepat dia masuk surga, tidak bisa. Orang sesuai dengan amalnya. Taib. Ini hadis yang kedua yang beliau bawakan. Kemudian hadis selanjutnya, wa fihi aidan. Di dalamnya juga, yakni dalam bab ini, dalam bab atau dalam permasalahan tentang ini bahwa Islam bukan sekedar pengakuan. An Anas radhiyallahu taala anhu, dari Anas radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzukira lahu anna ba'dha sahabati qala, disebutkan bahwa sebagian sahabat ada yang mengatakan, amma ana fala akilul laham, adapun saya enggak akan makan daging. Yang lain mengatakan, amma ana fa aqum wala anam, aku akan terus salat malam dan aku tidak akan tidur malam. Wa qala akhar, yang lain mengatakan, amma ana fala atazawwajun nisa, adapun saya tidak akan menikahi wanita. Wa qala al-akhar, amma ana fa asumu wala uftir, berkata yang lain, aku akan puasa dan aku tidak akan selama-lamanya berbuka puasa. Puasa terus tiap hari. Faqala, maka Nabi mengatakan, faqala sallallahu alaihi wasallam, lakinnani aqumu wa anam wa asumu wa uftir wa atazawwajun nisa. Tapi aku bangun malam, aku pun tidur,
Aku puasa dan aku pun berbuka dan aku menikahi wanita-wanita. Wa akilul laham, dan aku makan daging. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang benci dengan sunnahku maka dia bukan golonganku. Subhanallah. Hadis ini masyhur, ya, diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Ada orang yang datang ke rumah istri Nabi SAW, nanya gimana Nabi SAW ibadahnya. Oh, begini. Maka orang itu menyimpulkan Nabi SAW diampuni oleh Allah ibadahnya begitu. Saya pengen kayak Nabi SAW, saya berarti harus mengencangkan level ibadah saya. Maka dia mengatakan ini, gak mau makan daging. Dia akan terus sholat malam tiap hari, gak mau tidur malam. Dia tidak akan mau menikahi wanita. Dia akan buka, gak puasa selamanya. Gak mau makan daging. Mungkin orang dianggapnya makan daging itu bisa membuat keenakan dalam urusan dunia, sehingga gak mau lah saya. Nikahi wanita gak mau, nanti akan sibuk dengan wanita, dengan keluarga. Saya mau sibuk ibadah. Yang satu gak mau buka-buka puasa, tiap hari puasa, makan enak terus, gak mau dia. Ya. Kemudian dia gak mau juga untuk apa? Untuk tidur malam. Saya akan bangun malam terus. Kenapa? Biar menyamai Nabi SAW. Maka Nabi SAW marah dengan orang-orang ini. Kemudian Nabi SAW menjelaskan bahwa beliau makan daging, beliau berpuasa, dan beliau juga tidak puasa. Ada waktunya tidak puasa. Beliau menikahi wanita-wanita, dan beliau memang sholat malam, tapi beliau juga tidur malam. Ya, dan Nabi menutup dengan sebuah kaidah, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang benci dengan sunnahku, dia bukan golonganku. Siapa yang meninggalkan hal-hal yang mubah karena enggak mau mengikuti jalanku, maka dia bukan golonganku. Subhanallah. Tentunya hal ini dilakukan karena berdasarkan agama. Dia menganggap ini afdol, ini beragama afdol. Ya. Maka orang-orang ini disebut tidak mau mengikuti sunnah Nabi dan bukan dari golongan Nabi SAW. Subhanallah. Tentunya kalau bukan berdasarkan agama, orang nggak mau makan daging. Kenapa? Makan daging bisa bikin sakit saya, kata dokter begitu, maka saya disuruh kurang-kurangi makan daging, atau bahkan stop sama sekali makan daging misalnya, karena dia punya penyakit tertentu yang kemudian kalau makan daging bisa kambuh penyakitnya. Maka ini bukan bagian dari agama. Atau dia nggak suka daging hewan tertentu, ya, atau dia alergi dengan hewan tertentu, daging dia nggak mau karena alergi, atau kan dia memang nggak suka dengan ikan tertentu misalnya. Sebagaimana Nabi SAW, Nabi ketika ditawari dob kadal gurun begitu, beliau nggak mau. Namun dikatakan apakah haram ya Rasulullah? Enggak. Cuma beliau nggak biasa makan itu, ya. Namun dah haram. Dan Nabi membiarkan para sahabat memakannya. Ini bukan karena agama, tapi karena sekedar selera, kesukaan, atau penyakit, atau mencegah kemudaratan. Maka ini bukan. Tapi siapa yang meninggalkan makan daging tertentu yang halal, makan ikan tertentu yang halal, makan makanan tertentu, buah-buahan tertentu yang halal karena menganggap itu bagian dari agama, maka dia telah berbuat bid'ah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Dan siapa yang enggak suka dengan sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Ya. Disebutkan di sini oleh Syekh Muhammad Wahab ketika menjelaskan atau mengomentari hadis ini, fata'ammal, coba renungkan. Idza kana ba'dhus sahabah lamma aradu at-tabattul lil ibadah. Ini ada sebagian sahabat, dia pengen konsentrasi dalam ibadah. Qila fihi hadzal kalam al-ghalid. Namun disampaikan kepada dia, Nabi mengatakan perkataan yang keras. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Ini keras sekali. Siapa yang enggak senang sunnahku bukan golonganku. Fasummiya fi'luhu rughuban anis sunnah. Mereka disebut oleh Nabi SAW rughuban anis sunnah, benci dengan sunnah. Ini kan keras sekali, pembenci sunnah. Fama dhannuka bi ghairi hadza minal bid'ah. Padahal itu ya meninggalkan sesuatu, ya. Yang tadi, meninggalkan makan, meninggalkan ini, dan bahkan beramal soleh dengan yang disyariatkan. Yang satu mau sholat malam amal soleh disyariatkan. Yang satu mau puasa amal soleh yang disyariatkan. Ya. Fama dhannuka bi ghairi hadza minal bid'ah. Bagaimana lagi menurutmu kalau orang-orang itu tidak orang-orang yang melakukan bid'ah? Wa ma dhannuka bi ghairi sahabat. Bagaimana kalau itu bukan sahabat yang melakukan seperti itu, bukan sahabat, dan dia justru berkonsentrasi dengan bid'ah, bukan dengan amalan-amalan yang disyariatkan dan dianggapnya sebagai sunnah. Tentunya lebih layak lagi untuk disebut dengan pembenci sunnah Nabi SAW. Padahal lihatnya sahabat ini baik.
Niatnya mereka agar mereka bisa menyamai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ibadah. Ya, Nabi yang Nabi begini level ibadahnya tadi. Ya, padahal Nabi dosanya diampuni, dia kan nggak diampuni. Kalau mau sama-sama Nabi, dia level ibadahnya harus tinggi. Ya, begitu pikiran mereka. Namun tidak seperti itu. Ya, kenapa demikian? Karena ketika seseorang itu melakukan ibadah dengan atau hal yang di luar kemampuannya, dia akan sulit untuk istiqomah, akan hancur. Ya, dalam hadis lain Nabi mengatakan, wailul lil mutanattain, celakalah orang-orang yang memberat-beratkan dirinya. Ya, susah. Kalau menyusahkan diri dalam berislam, dia tidak akan istiqomah, bahkan dia mungkin akan keluar dari jalur. Ya, akan jatuh kepada kesesatan. Sebagaimana nanti kita akan bacakan di sini, ya, apa yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ketika menjelaskan tentang hadis ini. Hadzal hadis fi sahih, kata beliau. Hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Mereka, kelompok sahabat tersebut, menginginkan kebaikan, menginginkan ibadah, menginginkan ketaatan, berbuat ketaatan. Maka mereka bertanya, datang kepada Nabi, kepada keluarga Nabi, bertanya tentang bagaimana ibadahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk mereka teladani, untuk mereka ikuti. Subhanallah, niat yang baik. Ya. Ketika disampaikan bagaimana ibadahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka seakan-akan menganggap kecil. Ya. Dan mereka mengatakan, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam nggak kayak kita. Rasul diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang. Ya, maka beliau nggak perlu ibadah yang level tinggi. Kalau saya biar sama kayak Nabi, saya mau ibadahnya level tinggi karena dosa saya nggak diampuni nih. Ya, dia punya logikanya seperti itu. Maka omonglah dia tadi, saya nggak mau makan daging, saya nggak mau tidur malam, saya nggak mau buka puasa, saya nggak mau menikahi wanita. Maka ketika hal ini sampai kepada Nabi SAW, beliau marah dan besar kemarahan beliau. Beliau mengatakan, ma balu aqwam yaquluna kadza wa kadza. Bagaimana ada orang yang mengatakan begini dan begitu? Amma ini akhafukum lillah. Aku adalah orang yang paling takut di antara kalian kepada Allah, wa atqakum lahu, dan aku yang paling bertakwa di antara kalian. Wa inni usolli wa anam, aku salat dan aku tidur. Wa asumu wa uftir, aku puasa dan aku pun berbuka. Wa atazawwajun nisa, dan aku menikahi wanita-wanita dan aku makan daging. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci dengan sunnahku, maka dia bukan golonganku. Maka di sini ada peringatan dari berlebih-lebihan dalam ibadah, yaitu menambah-nambah dan menyusahkan diri dalam berbuat ibadah. Subhanallah. Dalam ibadah, apalagi kalau pakai bid'ah, ya, nyusahin diri dalam bid'ah, tentu lebih diwaspadai lagi yang seperti itu. Fadin wasatun, maka agama ini wasat, agama ini pertengahan, alhamdulillah, dan mudah. Ya, maka jangan engkau menyusahkan dirimu dengan melakukan hal-hal yang nggak bisa engkau lakukan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan dari sifat berlebih-lebihan, ya, dalam hadis yang sangat banyak, bukan hanya hadis ini saja, banyak hadis yang memperingatkan tentang hal tersebut, yaitu menambah-nambahi dalam ibadah. Bahkan kata Syekh Shalih Fauzan, ya, ini engkau mesti menyayangi dirimu sendiri. Ya, seseorang itu jika dia pas dalam ibadah, pertengahan dalam ibadah, dia akan istiqomah dalam ibadah. Adapun jika dia menyusah-nyusahkan dirinya dalam ibadah, dia lama-lama bakal bosan. Kalau udah bosan, dia tinggalkan ibadah tersebut. Dan ini satu hal yang terjadi, banyak terjadi pada manusia. Nabi SAW mengatakan dalam hadis, innal munabbat la ardhan qata' wa la dhahran abqa. Orang yang menarik kekang tunggangannya dengan kuat, menyusah-nyusahkan tunggangannya, la ardhan qata', dia tidak mendapatkan jalan yang baik, jalan yang tidak selesai perjalanannya, wala dhahran abqa, dan tidak ada kemudahan pada punggungnya. Hewannya capek, sampai juga enggak, dan dia menyiksa hewannya. Ya, begitulah kurang lebih gambaran orang yang melakukan amalan-amalan menambah-nambah dalam ibadah, walaupun dengan yang disyariatkan, tapi kemudian menyusahkan dirinya. Nggak dapat pahalanya, capek dianya, lama-lama bosan, lama-lama tinggalkan amalan tersebut. Subhanallah. Ya, fal insan basyarun
Manusia itu manusia biasa. Ya, maka manusia ini tidak kuat dalam melakukan sesuatu yang melebihi batas kemampuannya. Apabila dia menyusahkan dirinya dan dia tidak sanggup untuk melakukannya, di ujungnya dia akan meninggalkan amal tersebut. Orang-orang ini nggak bisa mungkin dia istiqomah, puasa terus. Dan ada hadis lain yang menyebutkan ada sebagian yang seperti itu, dia terus akhirnya disuruh Nabi untuk puasa Daud aja, untuk puasa Senin Kamis aja. Ya, tapi dia nggak mau terus begitu. Ya, akhirnya dia menyesal. Kenapa dulu? Seandainya dulu aku menerima rukhsah dari Nabi SAW. Begitulah. Wahada musyahid ma'ruf. Ini bisa disaksikan dan kadang terjadi dan kita bisa melihat fenomena seperti itu. Orang nyusahin diri akhirnya nggak istiqomah. Akhirnya lepas. Akhirnya malah menjauh. Ya. Di sana ada orang-orang yang ra'ainahum, kita lihat mereka ya nyusahin diri. Dan ujungnya mereka pun jauh dari Islam. Karena mereka menyusahkan diri mereka. Akhirnya, na'udzubillah, sebagian kita lihat kadang-kadang itu kufur. Ya, jadi orang yang ateis, murtad. Ya. Mereka sebelumnya dikenal sebagai orang yang keras, yang kencang, yang berlebihan. Namun di akhirnya dikenal sebagai orang-orang yang menyimpang dari agama. Nah, ini adalah di antara keburukan-keburukan dari sifat ghulu, dari sikap berlebihan, wal'iyadzubillah. Adapun sikap pertengahan, sikap objektif, ini adalah jalan bagi seseorang untuk teguh dan untuk terus-menerus istiqomah di atas ketaatan. Dan inilah sunnah Rasul SAW yang sejati. Ya, wa hadza fihi al-hathu ala al-iqtisad fil ibadah. Hadis ini juga terkandung di dalamnya semangat atau motivasi untuk pas dalam ibadah dan mengikuti dan meneladani Nabi SAW dan meninggalkan bentuk ghulu, bentuk berlebih-lebihan dan menyusahkan diri sendiri. Karena itu adalah perbuatan bid'ah yang menyelisihi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qauluhu wa man raghiba an sunnati falaysa minni. Nabi mengatakan, man raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang benci dengan sunnahku bukan dari golonganku. Ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya, wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Barang siapa yang enggak senang dengan milah Ibrahim, tidak ada yang enggak senang dengan milah Ibrahim illa man safiha nafsah. Kecuali orang yang safi, orang yang bodoh dengan dirinya sendiri. Ya. Dan Nabi SAW berlepas diri dari orang yang seperti ini, orang yang gak suka dengan sunnahnya. Maka ini peringatan bagi kita agar waspada di perbuatan bid'ah, dari perbuatan berlebih-lebihan dalam agama, menyusahkan diri dalam agama, dan semangat motivasi untuk berbuat yang seimbang, berbuat yang objektif, berbuat yang sesuai dengan sunnah dalam semua perkara. Agama ini pertengahan. Allah mengatakan di surat Al-An'am ayat 153, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Ini jalan lurus, ikuti. Inilah agama, jalan lurus, lurus lempeng gampang jalannya. Fattabi'uhu, ikuti yang ini. Hadza huwa sabilus shahih. Inilah jalan yang benar. Dan jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan sampai seseorang menganggap remeh, menganggap kecil ya apa yang diamalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah teladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah. Maka Islam itu bukan tasahul, bukan ghulu, bukan juga menggampang-gampangkan, tidak pula menyusah-nyusahkan. Ya, tapi pertengahan. Tidak pula gampanglah, sholat gampanglah, nggak usah dikerjain, puasa gampanglah, nggak usah dikerjain. Itu juga bukan nggak benar. Ya, itu juga nggak benar. Atau nyusah-nyusahin. Sholat saya harus sampai sholat malam terus, nggak pernah tidur. Ya. Puasa terus, nggak pernah buka. Bukan juga seperti itu. Pertengahan. La ifrat wala tafri, tidak menggampang-gampangkan dan tidak menyusah-nyusahkan. Agama Allah di antara berlebih-lebihan atau orang yang menggampang-gampangkan. Orang yang berlebih-lebihan yang nyusahin diri atau orang yang menggampang-gampangkan yang keluar dari Islam juga. Ya, dia mengatakan inna din laisa bisolati wal ibadah. Agama itu bukan dengan salat dan ibadah. Agama itu dengan hati, kata di antaranya. Ini nggak boleh juga, ya. Kemudian dia meninggalkan amal, ya. Ini bentuk meninggalkan, menggampang-gampangkan agama. Demikian pula orang yang nyusah-nyusahin dalam perkara ibadah, menyusahkan dirinya sendiri, ini juga nggak boleh. Ini berlebih-lebihan. Dan agama ini agama yang wasat, yang i'tidal, yang pertengahan, yang objektif, ya.
Allah Ta'ala mengatakan fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw. Istiqomahlah sebagaimana diperintahkan. Bukan istiqomah suka-suka kita nyusah-nyusahin diri atau gampang-gampangin urusan Islam. Ya. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka, dan bersama dengan orang-orang yang taubat bersamamu, wa la tatghaw, dan jangan berlebih-lebihan. Subhanallah. Ya. At-tughyan huna tasyaddud wal ghulu. Jangan berlebih-lebihan di sini dengan tasyaddud, dengan melampaui batas dan nyusahin diri, wal'iyadu billah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari keburukan seperti itu. Kemudian tadi ya, beliau memberikan komentar apabila itu sahabat dan mereka pun mau konsentrasi ibadah, namun dikatakan perkataan yang keras, benci dengan sunnah Nabi, apalagi kalau bukan sahabat, apalagi kalau bukan ibadah. Ya. Tapi ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Sama hadis ini juga menunjukkan pada kita Islam itu bukan sekedar pengakuan, bukan sekedar kelihatannya susah sekali amalan itu, kelihatannya wah sekali, kelihatannya mahal sekali, tapi ternyata kosong, nggak ada apa-apanya. Kenapa? Karena tidak mengikuti sunnah Nabi SAW. Nggak ada artinya di sisi Allah. Kenapa? Karena tidak mengikuti sunnah Nabi SAW. Walaupun kelihatannya mahal, walaupun kelihatannya susah, walaupun kelihatannya itu membuat kita hampir mati beramal itu, tapi bukan sekedar seperti itu yang diinginkan. Ya, tapi Allah menginginkan kita agar kita mengikuti jalan yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Ya, bukan juga memudah-mudahkan. Ada amalan yang bisa bikin mati, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, misalnya berperang. Mungkin saja seorang mati karena peperangan, dan banyak yang mati syahid karena peperangan. Ya. Jangan juga diremeh-remehkan. Ya. Tapi bukan orang Allah ingin kita itu seperti sebagian orang gitu ya, diri terus nggak pernah duduk. Ada orang yang untuk apa mendekatkan diri pada Tuhan, kata mereka. Ngangkat tangan terus nggak pernah ini untuk mendekatkan diri pada, bukan begitu. Bukan dari susahnya amalan, tapi dari bagaimana amalan tersebut sesuai dengan sunnah Nabi SAW, dan demikian pula keikhlasannya. Ya, inilah yang menjadi patokan amal tersebut, amalan yang berkualitas atau tidak. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang bisa kita bahas pada kesempatan yang berbahagia di malam hari ini. Hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita pada pertemuan-pertemuan berikutnya biidznillah. Masih dalam kitab Fadlul Islam, kitab yang mengajarkan pada kita agar kita lurus dalam bermanhaj, benar dalam beragama, sehingga kita pun bisa beriman dengan benar, beramal dengan benar, dan akhirnya kita mendapatkan kebaikan di dunia dan akhirat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang bisa kita bahas. Silakan jika ada pertanyaan sebelum ditutup. Belum ada? Baik, kita cukupkan jika belum ada. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.